Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo pemirsa Banyumas TV di rumah. Kali ini saya Umatin Fadila, penyuluh keluarga berencana Kabupaten Banyumas, akan memandu talk show kali ini. Kita akan mengangkat tema Canting Kencana atau Bincang Stunting bersama dengan DPPKB P3A dan juga penyuluh keluarga berencana. Nah, telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang luar biasa. Akan saya perkenalkan satu persatu, mulai dari yang sebelah kiri saya terlebih dahulu. Beliau adalah Ibu Dr. Setiarini MM. Beliau adalah Sekretaris DPPKB P3A Kabupaten Banyumas. Selamat sore, Ibu. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Banyumas TV, perkenalkan, saya Sekretaris Dinas DPPKB P3A. Baik, nah masih ada narasumber selanjutnya di sebelah kirinya lagi ada Ibu Yuliani SH. Beliau adalah penyuluh keluarga berencana Kabupaten Banyumas. Selamat sore, Ibu. Selamat sore rekan-rekan, saya Bu Ani dari penyuluh KB Kecamatan Purwokerto Barat. Baik, terima kasih Bu Ani. Nah, untuk narasumber selanjutnya ada yang cantik ini luar biasa. Selamat sore Ibu Sobariuni Rahmawati. Ya, selamat sore pemirsa Banyumas TV. Saya penyuluh KB dari Kabupaten Banyumas, tepatnya di Kecamatan Wangon. Ya, dan masih ada satu lagi narasumber keempat. Beliau adalah Bapak Aditya Suswandani. Silakan bisa menyapa pemirsa. Selamat sore pemirsa Banyumas TV. Perkenalkan, saya dari DPC PKB Indonesia Kabupaten Banyumas, Aditya Suswandani. Baik, terima kasih kepada narasumber. Nah, selama 1 jam ke depan saya akan banyak membahas tentang stunting dan juga apa saja peran yang sudah dilakukan oleh DPPKB P3A bersama dengan penyuluh keluarga berencana untuk menurunkan angka prevalensi stunting di Kabupaten Banyumas pada khususnya. Nah, kita mulai dengan Ibu Rini dulu ya, dari Sekretaris DPPKB P3A Kabupaten Banyumas. Terkait dengan program pencegahan ataupun penurunan angka prevalensi stunting di Kabupaten Banyumas. Nah, sesuai dengan data dari SSGI atau Survei Status Gizi Indonesia terbaru, Kabupaten Banyumas sendiri ini untuk angka prevalensi stuntingnya sudah menurun ya, Ibu? Ya, betul. Di mana tahun sebelumnya di tahun 2022 ya, kita itu angka prevalensi stunting di angka 21,6%. Nah, sedangkan di tahun ini Kabupaten Banyumas berhasil menekan angka prevalensi stunting menjadi 16,6% ya, Ibu. Nah, ini berarti suatu prestasi yang luar biasa. Nah, kiranya apa saja ini langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh DPPKB P3A Kabupaten Banyumas bersama dengan penyuluh KB? Apa saja sudah dilakukan, Ibu, perannya? Ya, jadi tahun 2022 itu kita mulai dari awal sudah melakukan pendataan keluarga yang berisiko stunting, di mana dalam pendataan keluarga tersebut dilakukan penapisan keluarga yang berisiko stunting. Dari data keluarga yang berisiko stunting itu kemudian kita latih tim pendamping keluarga di seluruh Kabupaten Banyumas yang akan mendampingi keluarga berisiko stunting itu. Kemudian program yang lainnya selain pendataan, kemudian pendampingan, kita juga melakukan sosialisasi ya mengenai contohnya calon pengantin itu untuk download aplikasi LCMIL. Dari aplikasi LCMIL itu nanti tim pendamping keluarga akan bisa mendampingi melalui web ya. Nah, kemudian selain catin juga ibu hamil. Kemudian untuk program yang lainnya di tingkat kecamatan itu kita melakukan lokakarya mini, kemudian di tingkat desa ada rembuk stunting, terus kemudian untuk memastikan kondisi stunting itu sebenarnya memang tidak mudah ya. Kalau hanya dari pengukuran timbang badan, pengukuran tinggi badan atau panjang badan dan
pengukuran lainnya itu masih belum dipastikan bahwa itu termasuk kasus stunting. Mungkin masih masuk cenderung ke arah stunting. Nah, untuk memastikan kondisi stunting itu kita ada audit kasus stunting yang yang curiga ke arah stunting itu kita konsulkan ke ahli di Kabupaten Banyumas. Ini juga sudah ada tim ahli untuk audit kasus stunting ini yang terdiri dari dokter ahli kebidanan untuk ibu hamil atau catin, kemudian dokter spesialis anak, kemudian ahli gizi, dan kemudian juga psikolog. Karena untuk menentukan kasus stunting itu kan bukan hanya gangguan pertumbuhan, tapi gangguan perkembangan juga. Terus kemudian juga ada program untuk membantu keluarga yang berisiko stunting atau mungkin yang putranya sudah masuk kategori stunting itu ada program Bapak atau Bunda Asuh Anak Stunting. Kemudian juga ada program dahsyat yaitu Dapur Sehat Atasi Stunting. Nah, ini di Purwokerto Barat ini salah satu kecamatan yang sudah melakukan program dahsyat itu ya. Jadi banyak program yang sudah dilaksanakan di tahun 2022 untuk pencegahan stunting karena DPPKB ini lebih ke arah pencegahan ya. Ya. Kalau penanganan mestinya lebih ke arah medis itu ranahnya kesehatan. Gitu. Ya, baik. Ternyata banyak sekali ya program-program yang sudah dilaksanakan oleh DPPKB P3A sebagai salah satu OPD yang di sini peran sentralnya adalah peran kuncinya pencegahannya ya Ibu. Karena untuk penanganan mungkin sudah leading sektornya di Dinas Kesehatan seperti itu. Nah, karena pencegahan itu mungkin lebih penting ya, lebih penting agar jangan sampai ada stunting lagi betul di Kabupaten Banyumas. Nah, tadi menarik sekali program-programnya. Saya penasaran ini Bu, tadi tentang dahsyat ya atau Dapur Sehat Atasi Stunting katanya. Nah, ini apakah sama dengan dapur-dapur yang lainnya? Nah, mungkin bisa lebih banyak diceritakan oleh Ibu Ani tadi ya, di mana di Kecamatan Purwokerto Barat itu sudah berjalan dengan baik. Silakan bisa sharing ke kami mungkin, Bu Ani. Iya, terima kasih Mbak Atin. Ini sebenarnya program dahsyat ini diawali dulu pada saat launching itu 24 Juni ya, tahun 2022. Kemudian saya memang matur ke Bapak, dalam hal ini Pak Camat dulu itu Pak Agus Riono memang orangnya luar biasa sekali. Jadi beliaunya itu support sekali untuk kegiatan-kegiatan seperti ini. Kita ngobrol panjang lebar sampai kemudian karena memang Pak Agus itu punya inovasi yang banyak. Kemudian beliau menyampaikan bagaimana Bu Ani kalau kemudian kita awali dari ada klinik stunting di Kecamatan Purwokerto Barat itu ada ide klinik stunting yang di dalamnya itu ada beliau istilahkan itu sodako canting. Kalau sodako canting sebenarnya mengharapkan bahwa masyarakat itu secara sukarela itu memberikan kontribusi bantuan kepada sasaran stunting yang menjadi sasaran stunting atau sasaran TPK ini untuk bisa mengubah merubah kondisi seperti sekarang ini menjadi jauh lebih baik. Kemudian kita ngobrol-ngobrol lagi dan kita diskusi lagi dengan para pemangku wilayah, lurah di sana. Mereka semuanya support ya. Jadi kita mempunyai program ada sodako canting di sana yang akhirnya kita implementasikan ke dalam tim dahsyat ini. Jadi kalau mungkin di kabupaten lain tim dahsyat itu lebih ke berjualan gitu ya, berjualan produk makanan. Tapi karena kita mempunyai sodako canting, akhirnya kita mengelola dana ini untuk membantu sasaran yang berisiko stunting. Tapi memang kita lebih memfokuskan kepada yang kurang mampu. Iya, kurang mampu, jadi mereka mendapatkan free gratis dari tim dahsyat ini. Untuk Kecamatan Purwokerto Barat itu di beberapa wilayah kita ada yang secara sukarela memberikan bantuannya ya. Jadi bantuan berupa uang, kemudian juga bantuan bisa berupa bahan baku yang bisa dimasak. Kemudian
yang akan dikelola oleh tim. Tim dahsyat ini di sana luar biasa sekali karena tim dahsyat ini mereka bekerja setiap hari untuk membuat bahan masakan yang disesuaikan dengan masing-masing sasaran. Misalkan sasarannya Baduta umur 1 tahun gitu. 1 tahun akan berbeda dengan yang 2 tahun. Kemudian berbeda lagi untuk sasaran yang kumil gitu dan seterusnya. Mereka masak berbagai macam. Ini memang kadernya luar biasa untuk Kecamatan Purwokerto Barat. Nih kita perlu berikan apresiasi yang lebih. Setelah mereka timnya ini masak, kemudian para kader yang lain dari masing-masing RW itu akan mengambil masakan ini, kemudian mereka antar ke masing-masing sasaran. Dan alhamdulillah sampai saat ini ternyata memang ada perubahan yang signifikan sekali dari untuk sasaran stuntingnya itu menurun drastis dari kegiatan dahsyat ini. Dan saya juga apresiasi sekali kepada para selain kader yang luar biasa, tim yang luar biasa, kemudian saya juga mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada para pemangku kebijakan di sana yang luar biasa supportnya. Jadi mungkin ada beberapa wilayah atau yang kelurahan yang belum mengikuti yang lain, tapi kemudian mereka bisa mengikuti untuk kelurahan. Untuk awalnya itu adalah Kelurahan Kedungulu, Kelurahan Pantarsoka, Kelurahan Kedungulu, kemudian diikuti oleh kelurahan-kelurahan yang luar biasa sekali. Kemudian juga besarannya untuk kontribusi dari para tokoh di sana itu luar biasa. Ada kader juga yang memberikan rutin selama setiap bulannya itu 500.000. Selain mereka sudah berkorban secara sebagai kader sendiri, mereka secara rutin memberikan 500.000. Karena untuk masing-masing wilayah itu berbeda-beda untuk kontribusinya. Ada yang 1 RT 10.000 setiap bulan, ada yang 1 dawis 10.000 setiap bulan. Jadi ini saya mengucapkan banyak sekali terima kasih di sini juga ke masyarakat Purwokerto Barat pada khususnya yang sudah luar biasa bisa melaksanakan program dahsyat ini dengan luar biasa. Mana ada sih yang di tengah kesibukan mereka bisa masak setiap hari, menyiapkan masakan. Tapi yang membuat mereka itu agak mungkin terenyuh dari tim dahsyat ini karena ternyata masakan atau menu yang mereka buat itu ditunggu, ternyata ditunggu oleh para sasaran. Jadi kayak sudah nek bahasa Jawa niki diarep-arep kan. Diarep-arep. Ini sudah tanggal berapa? Jadi enak dong Bu. Insya Allah enak karena mereka sudah mempunyai buku menu. Habis ini masak apa, dan yang tidak membosankan, dan yang saya sangat apresiasi itu kesadaran mereka untuk bisa mengolah menu jadi bermacam-macam, kemudian menjadi menarik. Bukan hanya sekedar menarik, rasanya juga enak. Jadi mungkin anak-anak atau mungkin ibu sasarannya itu menjadi tertarik atau semangat untuk. Selain itu juga mereka tidak hanya memberikan menu masakan, mereka juga memberikan edukasi. Memberikan edukasi karena tidak mungkin kan kader akan selalu menjaga gitu kan atau mendampingi terus-terusan, tapi juga memberikan edukasi. Jadi bagaimana sih masak yang sesuai dengan kadar gizinya bisa sesuai. Seperti kurang lebihnya seperti itu, Menarik sekali ya, tapi mohon maaf ini kami harus break dulu sebentar ya Bu. Nanti kita akan lanjut lagi dengan obrolan yang lebih menarik lagi terkait dengan pengalaman-pengalaman yang sudah dilaksanakan di lapangan dalam rangka menurunkan angka prevalensi stunting di Kabupaten Banyumas. Ya, kita break dulu pemirsa Banyumas TV, jangan kemana-mana karena setelah ini kita masih ada obrolan yang lain lagi. Baik. Pemirsa Banyumas TV kembali lagi bersama kami dalam Canting Kencana, bincang stunting bareng DPPKBP 3A dan juga penyuluh keluarga berencana. Nah, kita masih melanjutkan obrolan yang tadi ya, menarik sekali. Tadi sudah dibahas tentang peran-peran apa yang sudah dilakukan oleh DPPKBP 3A dan juga program dahsyat. Nah, tadi saya masih ada yang ingin saya tanyakan nih, tertarik mengenai kader
kader di lapangan ya. Tadi disebutkan perannya apa saja. Nah, coba mungkin bisa lebih dieksplor lagi sharing ke kami terkait dengan peran kader yang sudah dilakukan dalam menurunkan angka prevalensi stunting di Banyumas ini seperti apa? Silakan Ibu Yuni. Iya, terima kasih. Untuk kader sendiri dalam upaya percepatan penurunan stunting itu DPP 3 AKB bersama BKKBN itu membentuk ada kader TPK atau tim pendamping keluarga, di mana kader TPK ini terdiri dari 3 unsur, yaitu unsur kesehatan, unsur PKK, dan juga unsur kader KB. Di mana unsur kesehatan ini terdiri atau bisa diisi oleh bidan desa di masing-masing wilayah, atau juga tenaga kesehatan lain yang peduli terhadap upaya percepatan penurunan stunting. Terus juga ada kader PKK yang biasanya itu dilaksanakan oleh Pokja 4 yang membidangi tentang kesehatan. Juga kader KB di mana biasanya itu terdiri dari di bidang atau dilakukan kerjakan oleh PPKBD, sub PPKBD ataupun kader Poktan atau kelompok KB di masing-masing wilayah. Nah, 3 unsur TPK ini bekerja sama, berkolaborasi, memiliki tugas masing-masing untuk melakukan KIE, edukasi dari rumah ke rumah mendatangi sasaran, bisa juga melakukan pendampingan pada sasaran terutama catin, ibu hamil, pasca salin dan baduta, di mana catin itu dilakukan kunjungan 2 kali pada sebelum pernikahan, yaitu biasanya 3 bulan sebelum catin itu melakukan pernikahan, dicek kesehatannya, dicek bagaimana pola hidup atau gaya hidupnya, lalu ada aplikasi tadi Ibu Sekdin katakan, LC-Mil. Sekarang ada LC-Mil 2.0. Apa itu LC-Mil? Nah, aplikasi siap nikah, siap hamil, di mana nanti di LC-Mil itu ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa mewakili apakah catin itu ideal atau tidak untuk siap nikah dan siap hamil. Seperti yang sudah dicontohkan oleh beberapa catin-catin yang sudah seperti Mas Kaesang itu kan juga kita sendiri sudah melihat bersama-sama aplikasi LC-Mil itu oleh Mas Kaesang dan istrinya, calon istrinya kemarin itu di Mbak Erina itu di-download, dan juga sertifikatnya sebagai salah satu persyaratan dalam pengajuan izin menikah di KUA. Itu pun juga ada beberapa wilayah yang melakukan seperti itu, sehingga catin-catin ini terpantau bagaimana kesehatannya, bagaimana pola hidupnya, gaya hidupnya, di mana apabila ada catin yang memiliki pola hidup atau gaya hidup yang tidak sehat, itu akan kita edukasi. Misalnya merokok. Merokok itu memiliki di pertanyaan itu ada merokok dan tidak merokok. Itu biasanya kalau merokok itu akan menurunkan angka ideal dari catin itu untuk siap nikah dan siap hamil, di mana merokok ini bisa mengganggu kesehatan otomatis, juga mengganggu nantinya apabila istrinya hamil atau perempuan yang merokok itu hamil juga akan mengganggu kesehatan kehamilannya. Terus juga yang kedua anemia. Anemia, catin itu memeriksakan diri ke puskesmas, mengukur kadar Hb-nya, terus juga lilanya. Apabila diukur oleh TPK, pada saat kunjungan diukur lilanya, itu ideal atau tidak. Ukuran lila ideal yaitu 23,5. Jadi kalau kurang dari itu, Mbak Atin, dinyatakan tidak ideal atau diedukasi untuk konsumsi makanan yang bergizi, terus juga harus berolahraga supaya nanti antara yang dimasukkan dan yang dikeluarkan itu seimbang, sehingga asupan tinggi protein, tinggi lemaknya, lemak sehat itu juga akan seimbang. Dan juga mungkin kalau anemi
diberikan tablet tambah darah, biasanya seperti itu. Itu untuk catin, baru catin. Oh, Masih ada lain. sasaran lain. Nanti yang ibu hamil juga dilihat pemeriksaannya. Otomatis kalau setiap ibu hamil yang kunjungan pertama ke nakes atau ke puskesmas, pasti diukur HB dan juga HBsAg, HIV/AIDS itu paket cek darah komplit, di mana nanti juga dilihat tensinya, riwayat dia mungkin pada saat sebelum hamil itu kek atau tidak dari lilanya. Terus juga dilihat mungkin kalau dia hamil kedua, riwayat persalinannya itu seperti apa, itu dicek oleh tenaga kesehatan dan dilakukan edukasi sesuai dengan kebutuhan yang pada ibu hamil itu. Terus juga pasca salin ini juga dilakukan kunjungan, karena hamil yang sehat itu nantinya dia akan melahirkan generasi atau anak yang sehat. Terus juga pasca salin ini edukasi tentang KB-nya. Oh, KB. Tidak lupa karena salah satu pencetus stunting itu juga adanya 4T, terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat jaraknya. Nah, ini terlalu dekat jaraknya, jangan sampai antara kehamilan yang pertama dan kedua itu terlalu dekat jaraknya atau kurang dari 2 tahun. Itu juga beresiko melahirkan generasi yang stunting. Terus juga ada lagi, lanjut lagi sasarannya, sasaran berikutnya yaitu baduta. Di mana apabila lahir seorang bayi, panjangnya itu kurang dari 48 cm ataupun beratnya kurang dari 2,5, itu bisa dikatakan beresiko. Apabila ibu itu atau lingkungannya itu tidak mendukung untuk tumbuh kembang dan stimulasi dari anak. Oleh karena itu, kader itu harus melakukan pendampingan, kader TPK, door to door, edukasi tentang ASI eksklusif, tentang bagaimana ibunya itu harus mengkonsumsi makanan yang tinggi protein, tinggi lemak. Padahal kalau di masyarakat kita khususnya Banyumas, ibu banyak mitos, mitos-mitos yang ibu hamil atau pasca salin itu tidak boleh makan yang amis-amis, itu pedes-pedes. Padahal makanan-makanan itu protein yang amis itu kan menunjang ibu, menunjang untuk kesehatan dan kualitas ASI-nya. Bahkan saya pernah mendapatkan cerita ibu, jadi di wilayah kami ada bu dokter juga kemudian hamil, dokter di puskesmas itu yang membantu di rumahnya, ART-nya itu cerita ke saya. Bu dokter yang saya bantu itu, Bu, makannya tuh nasinya sedikit, tapi lauknya itu bermacam-macam dan sayurnya tambah susu 1 gelas. Itu memang luar biasa, Bu, anaknya jadi jarang sakit. Nah, saya terus masukkan edukasi ke ART-nya itu, itu karena makanannya berkualitas, di mana kita tidak harus makan yang banyak atau sesuai kebutuhan, tetapi berkualitas, kandungan gizinya berkualitas, itu seperti itu. Kalau di masyarakat umum kita kan kebalik Bu, nasinya yang banyak, lauknya nanti yang sedikit. Nah, ini nanti edukasi dari TPK ini, dari masyarakat ini, kita sebagai penyuluh KB juga melakukan pendampingan di masyarakat dan juga nanti mungkin dari dinas terkait, karena tidak bisa kita itu bekerja sama, tidak bisa bekerja sendirian. Kita harus bisa bekerja sama dengan dinas lain. Dan juga tentang terkait penanganan stunting itu ada sanitasinya juga, ada bagaimana menangani 4T tadi, Ibu, itu juga perlu bantuan dari lintas sektoral. Itu tadi Mbak Atin. Iya, wah luar biasa sekali ya. Berarti peran-peran kader ini TPK terutama di lapangan ternyata banyak sekali dan melakukan tadi pendampingan surveillance ya, berkelanjutan mulai dari catin, kemudian ibu hamil, pasca salin sampai dengan baduta bahkan balita seperti itu ya, luar biasa. Makanya ini kenapa mungkin angka stunting betul-betul bisa ditekan karena ada pendampingan secara langsung seperti itu di lapangan. Wah, luar biasa sekali. Tadi terkait dengan peran kader ya. Ini kita masih melanjutkan obrolan selanjutnya. Tadi saya tertarik dengan peran penyuluh KB. Nah, di sini. Nah, kira-kira apa saja sih sebenarnya peran yang sudah dilakukan oleh penyuluh KB dalam rangka menekan angka stunting di Kabupaten Banyumas? Nah, saya beralih ke narasumber berikutnya, Bapak Dani ya. Nah, monggo mungkin bisa di-share pengalamannya terkait peran penyuluh KB di lapangan. Silakan.
semuanya. Sedikit cerita nih, karena Iya, boleh. kenapa kok penyuluh KB ditanyakan peran di stunting kan? Tentunya kan masyarakat mungkin mengenalnya penyuluh KB itu ya hanya mengurusi masalah KB gitu nih, masalah kontrasepsi dan sebagainya. Tapi ini cerita sejarahnya sedikit, latar belakangnya itu tahun 2021 itu ada Pak Presiden itu mengeluarkan peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 yang mana di situ peraturan itu mengatur tentang percepatan penurunan angka stunting secara nasional. Nah, secara nasional itu leading sektornya kan di BKKBN. Nah, penyuluh KB karena di bawah BKKBN tentunya di lapangan menjadi sebuah kewajiban untuk melaksanakan program percepatan penurunan stunting. Nah, kalau pengalaman kami di lapangan ya tentunya satu, penyuluh KB itu di tingkat kecamatan itu harus melakukan advokasi ke sana ke sini. Semua lintas sektor itu harus kita rangkul. Energi apa yang ada di kecamatan, energi apa yang ada di desa, di kelurahan itu kita rangkul. Bagaimana supaya bersama-sama kita bisa mau sukseskan program ini, percepatan penurunan stunting ini. Tadi disampaikan oleh Mbak Yuni kan, kita tidak bisa bekerja sendirian. Gitu. Bu Sekdin, DPPKB, nggak mungkin kita bekerja di satu lingkup kabupaten cuma DPPKB, nggak mungkin. Jadi kita di tingkat kecamatan juga seperti itu, Mbak. Kita melakukan advokasi ke berbagai lintas sektor, baik yang formal, nih, seperti ke Polsek, ke Danramil, atau mungkin ke Vaskes yang ada di situ. Yang organisasi non formal ormas juga kita rangkul. Di situ tadi ada tim penggerak PKK, mungkin ada organisasi muslimat, fatayat dan sebagainya. Jadi di tingkat kecamatan itu ada yang namanya TPPS. Itu yang hasil dari advokasi penyuluh KB di tingkat kecamatan itu namanya TPPS, Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat kecamatan. Itu ada Pak Camat, timnya ada Pak Camat, ada Pak Danramil, Kapolsek, pokoknya yang formal di situ. Nah, ini tugasnya mengkoordinir. Kalau tadi TPK kan di tingkat desa, kelurahan. Nah, penyuluh KB di mana? Di kecamatan. Dia sebagai koordinator, mengorganisir bagaimana TPK ini bisa berjalan sesuai dengan tupoksinya, sasaran-sasarannya. Dan yang paling penting itu sebenarnya apa sih hasil dari pendampingan itu, Mbak? Karena kalau di lapangan, kalau pengalaman saya itu, tim TPK itu setelah melakukan kunjungan, dia kan menghasilkan data. Nah, data ini kan bisa kita baca. Karena semua kan dikunjungi, tidak hanya yang berisiko. Tadi kan disampaikan, di situ ada catin, semua catin dikunjungi, didampingi. Ada ibu hamil, baik yang berisiko atau tidak, semuanya dikunjungi oleh TPK. Kemudian ada baduta. Nah, dari situ kan muncul angka, muncul data, mana yang berisiko, mana yang tidak. Nah, ini yang selanjutnya ini yang harus kita tekankan. Makanya tadi sempat disampaikan Bu Sekdin ada program mini lokakarya di tingkat kecamatan. Nah, datanya dari mana itu mini lokakarya? Ada rembuk stunting di desa. Itu juga datanya dari tim TPK. Mana-mana yang berisiko, tadi sudah disampaikan, mana-mana keluarga yang ini berisiko memunculkan stunting. Nah, ini tindak lanjutnya seperti apa? Misalnya masalah ternyata setelah dikunjungi masalahnya ada di gizi. Nah, tindak lanjutnya mungkin bisa melakukan advokasi, dan alhamdulillah untuk Kabupaten Banyumas, ini terima kasih untuk Pak Bupati terutama yang sudah memfasilitasi semua instansi itu mendampingi penurunan stunting di setiap kecamatan. Seperti di lapangan, pengalaman saya itu di Kecamatan Kalibagor, kita didampingi oleh Dinas Perikanan dan Peternakan. Ini luar biasa, Mbak. Data yang ada, yang berisiko itu tadi, kita lakukan intervensi. Intervensinya apa? Dari Dinas Peternakan itu tahun kemarin 2022 itu setiap bulan itu memberikan bantuan 10.000 telur ayam dan juga ada biskuit kadang susu. Kombinasinya seperti itu. Kita bagikan 10.000 itu ke sasaran-sasaran yang memang berisiko. Baik itu yang catinya, kalau yang tadi catinya misalnya ini kek ya. Keknya itu masih di bawah standar, kita berikan itu. Kemudian juga kepada ibu hamil yang berisiko, terutama yang kek dan yang anemia. Kemudian baduta juga yang tadi masih berat badannya masih di bawah standar. Kemudian yang mengalami gizi buruk, kita utamakan yang itu dulu. Dan alhamdulillah berkat
kerjasama itu ya dari banyaknya sektor yang ikut kerjasama, ikut melakukan pencegahan itu di kecamatan kami sekarang angkanya sudah turun di angka 12%, Mbak. Yang tadinya boleh dikatakan masih di atas 20%. Itu nggih. Mungkin kita sebentar ya, mohon Oh nggih. maaf. Ya, Oh nggih. setelah ini akan ada pesan-pesan yang akan lewat dulu sebentar. Menarik sekali ya perbincangan kita. Nanti kita akan lanjutkan lagi di momen yang selanjutnya setelah ini. Untuk itu kita break dulu sebentar ya. Sampai jumpa kembali pemirsa Banyumas TV. Jangan kemana-mana. Baik pemirsa Banyumas TV, kembali lagi bersama kami di Canting Kencana, Bincang Stunting bersama DPP KBP 3A dan juga penyuluh keluarga berencana. Nah, kita masih melanjutkan obrolan yang tadi ya, Pak Dani, tadi menarik sekali terkait dengan TPPS, kemudian peran yang dilakukan oleh penyuluh KB. Nah, monggo mungkin bisa dilanjutkan lagi sharing-sharing. Iya Mbak, tadi kan sampai di apa ya intervensi ya. Intervensi. Jadi itu salah satu contohnya. Terus itu terkait dengan gizi lah tadi karena kebanyakan kan memang stunting ini kalau boleh dikatakan itu karena memang asupannya. Ya, asupannya sebagian besar temuan ini hasil temuan dari TPK itu memang dari asupannya. Tapi tidak menutup yang lain. Misalnya temuan di TPK misalnya ketika melakukan kunjungan di keluarga itu karena masalah sanitasi. Bisa jadi misalnya keluarga itu belum memiliki jamban yang sehat atau mungkin sumber air minumnya kurang sehat. Nah itu ini kan data sudah ada, tinggal dibawa kemana mau data ini. Nah, di bawahnya itu di tingkat kecamatan di Minilog nih, kalau di tingkat desa di Rembuk Desa. Nah itu nanti di situ kita bisa melakukan berbagai usulan-usulan, mungkin pendapat dan mungkin bisa merucut pada satu program yang bisa langsung mengintervensi apa sih penyebab dari keluarga ini kok bisa berisiko. Bisa jadi misalnya keluarga itu belum memiliki jamban, kan nanti bisa diusulkan baik ke desa mungkin atau mungkin ke mana yang bisa bagaimana keluarga itu nanti bisa dibantu supaya bisa memiliki sanitasi yang sehat seperti itu Mbak. Jadi itu salah satu contohnya. Di situ peran di samping peran TPK, peran penyuluh KB, di situ ada TPPS yang setiap bulan penyuluh KB itu pasti melakukan monitoring Mbak ke lapangan. Bagaimana supaya TPK ini betul-betul bisa bekerja, dan ketika ada permasalahan di lapangan, misalnya TPK mengalami permasalahan, mau nggak mau itu penyuluh KB juga harus berperan di situ. Di samping juga melalui tim TPPS. Kalau penyuluh KB sendiri ini sebenarnya ada wadahnya sendiri, mungkin organisasi sendiri di tingkat kabupaten atau seperti apa? Iya ada Mbak. Jadi penyuluh KB itu kan profesi ya. Profesi ya. Jadi kita memiliki organisasi profesi sebagai wadah, namanya Ikatan Penyuluh KB Indonesia atau bisa disingkat IPKB Indonesia. Itu dari pusat sampai kepengurusan sampai di tingkat kabupaten. Di tingkat Kabupaten Banyumas itu namanya DPC IPKB Indonesia Kabupaten Banyumas, seperti itu. Nah ini wadah IPKB ini tentunya juga berperan penting Mbak, karena biar bagaimanapun IPKB kan organisasi profesi yang harus menjaga semangat teman-teman ini, jangan sampai kendor. Iya di lapangan, karena luar biasa kesibukannya, luar biasa tugas beban beratnya ini, karena kita harus menurunkan targetnya kan tahun 2024 harus 14%, bahkan mungkin di bawah 14%, sekarang 16%. Ini tugas yang ya berat sebenarnya, tapi kalau kita bersama-sama penyuluh KB bersatu melalui IPKB, ketika ada permasalahan kita bisa sharing di organisasi di IPKB bagaimana mencari solusinya. Kita selalu mendampingi teman-teman terus lah, jangan sampai kendor ini semangatnya. Seperti itu. Luar biasa ya. Karena juga penyuluh KB kan, mohon maaf ini setiap tahun kita berkurang, banyak yang purna tapi tidak ada tambahan tenaga. Jadi, untuk Kabupaten Banyumas sendiri sekarang kan 99 Ibu. Iya. Dan tersebar di semua ya, tersebar di 27 kecamatan. Jadi tetap semangat lah. Kita dari penyuluh KB, dari IPKB tetap mendukung ini, harus mendukung terus sampai tercapai itu target yang 14% itu. Berarti ini merupakan suatu tugas yang memang harus kita sengkuyung bersama ya, seperti harus berkolaborasi mulai dari DPP KBP 3A dengan penyuluh KB mungkin di dalamnya dan dinas-dinas terkait ya Bu Sekdin. Ini
terkait dengan kondisi sekarang, angka prevalensi stunting di angka 16,6% ya. Sedangkan tadi disampaikan oleh Pak Dhani bahwa di tahun 2024 kita target turun lagi menjadi 14%. Nah, kita berarti masih ada PR ini ya yang harus dikejar. Nah, kira-kira apa ini Bu, kiat-kiat yang atau program-program mungkin yang sudah dicanangkan, digagas oleh DPPKB P3A rencana di tahun ini dalam menurunkan angka prevalensi stunting itu seperti apa Bu? Ya. Jadi kalau di tingkat kabupaten memang peran dari Bapak Bupati ya yang mungkin itu juga merupakan apa namanya inovasi di Kabupaten Banyumas bahwa setiap OPD itu menjadi pendamping di tiap kecamatan ya tadi disampaikan Pak Dhani contohnya di Kalibagor yang sudah memberikan apa bantuan apa namanya telur untuk keluarga yang berisiko stunting. Kemudian juga ditetapkan bahwa setiap kecamatan itu juga ada rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang menjadi pendamping di tiap kecamatan. Nah, kemudian sebenarnya ya untuk penurunan prevalensi stunting ini memang ada dua intervensi, intervensi yang spesifik langsung ke peningkatan gizinya dan intervensi sensitif yang mempengaruhi apa namanya gizi masyarakat dan berpengaruh pada terjadinya kasus stunting ini. Nah, kemudian untuk pencegahan stunting ini bukan hanya pemberian makanan tambahan yang langsung gitu berpengaruh pada peningkatan gizi, tetapi untuk yang sensitifnya kan ada perbaikan lingkungan, kemudian apa namanya perilaku dan sebagainya, kemudian juga edukasi ya bahwa anak yang kekurangan gizi atau mungkin mulai dari calon pengantin atau ibu hamil yang terindikasi kurang gizi itu belum tentu karena asupan atau daya belinya yang kurang sehingga perlu dibantu, tapi bisa jadi karena pemahamannya yang masih belum tepat ya. Maka edukasi ini juga berperan penting. Nah, kita juga sudah membuat apa namanya ya itu strategi komunikasi untuk perubahan perilaku. Ini juga sudah salah satu upaya yang digagas untuk nanti menjadi peraturan juga. Terus kemudian mengenai bapak asuh atau bunda asuh stunting yang bisa perorangan tapi juga bisa sebuah lembaga institusi seperti tadi contohnya OPD yang memberikan bantuan untuk kelompok sasaran yang berisiko stunting. Nah, kalau untuk bapak atau bunda asuh anak stunting ini mungkin lebih ke arah apa ya kalau istilah ininya pemulihan untuk status gizinya. Jadi bukan hanya membantu untuk waktu-waktu tertentu, tetapi juga dalam waktu sekian hari, kemudian nanti dipantau sampai akhirnya bahwa yang berisiko stunting tersebut sudah tidak berisiko lagi dari sisi asupannya. Nah, ini bapak atau bunda asuh anak stunting ini mungkin lebih diprioritaskan pada keluarga yang tidak mampu, yang bukan karena kurang edukasi, tapi memang dia daya belinya mungkin kurang sehingga perlu dibantu. Kalau kita melihat bahwa permasalahannya adalah karena pemahaman yang kurang, mungkin lebih ke arah edukasinya atau mungkin juga bisa jadi karena ketidaktahuan bagaimana cara memasak itu tadi dengan dahsyat tadi ya. Jadi yang sudah bagus di tahun 2022 mungkin di tahun 2023 ini tetap kita lanjutkan, tapi mungkin lebih banyak dimaksimalkan. Mungkin kalau
dahsyat baru di satu kecamatan atau mungkin dalam satu kecamatan itu baru beberapa kelurahan, nanti target di tahun 2023 ini lebih diperbanyak volumenya atau mungkin juga dari sisi kualitasnya lebih dioptimalkan lagi. Terus kemudian sebenarnya juga tugas dari PLKB ini tidak bisa meninggalkan perannya untuk peran utamanya untuk KB ya, karena KB pasca persalinan ini juga sangat penting pengaruhnya untuk pencegahan keluarga yang berisiko stunting, karena tadi yang masalah 4 penapisan 4T, terlalu banyak, terlalu dekat, terus terlalu muda, terlalu tua ya, ini semuanya kan bisa diatur dengan penggunaan KB pasca persalinan ya. Jadi KB ini mungkin tidak untuk membatasi jumlah kelahiran. Kadang kalau kita bilang membatasi banyak yang ada yang kontra ya, tetapi lebih ke arah bahwa kita ingin meningkatkan kualitas keluarga sehingga agar ibunya sehat, kemudian juga anaknya karena jarang melahirkan, jadi lebih maksimal lagi dalam mengasuh ya, perawatan, memberikan ASINya juga bisa purna sampai 2 tahun ya, sehingga diperlukan pelayanan KB pasca persalinan. Nah, ini juga yang perlu tetap disukseskan, tetap dilanjutkan oleh PRKB ini atau IPKB. Nah, kita juga di Kabupaten Banyumas ini alhamdulillah KB yang MKJB ya, metode kontrasepsi jangka panjangnya juga sudah banyak diminati oleh masyarakat. Nah, tapi mungkin masyarakat yang masih menggunakan yang bukan MKJB mungkin nanti bisa beralih ke MKJB, karena dengan menggunakan MKJB tidak bolak-balik harus untuk meminta pelayanan KB, tetapi perlindungannya lebih lama dan lebih praktis mungkin ya. Sekali dipasang bisa sekian tahun, lebih ekonomis ya. Karena tidak harus antri di vaskes. Baik Ibu, menarik sekali ya tadi terkait dengan rencana-rencana di tahun ini untuk menurunkan angka prevalensi stunting. Nah, ini mohon maaf kita break dulu sebentar ya Bu, nanti kita akan lanjutkan lagi obrolan kita setelah pesan-pesan yang berikut ini. Jangan kemana-mana. Baik pemirsa Banyumas TV, kembali lagi bersama kami dalam Canting Kencana, bincang stunting bersama dengan DPP KPP 3A dan penyuluh keluarga berencana. Nah, tadi kita masih berbincang terkait dengan rencana ya Bu, rencana di tahun ini dari DPP KPP 3A dan penyuluh KB dalam menurunkan angka prevalensi stunting. Nah, terkait dengan mungkin hambatan yang dialami atau yang dirasakan oleh Dinas DPP KPP 3A dalam program pencegahan penurunan ataupun penurunan stunting ini apa saja Bu kira-kira di tahun lalu? Jadi mengevaluasi tahun 2022 yang kami amati itu untuk koordinasinya kita memang masih kurang ya. Di tingkat kabupaten itu juga sebenarnya OPD yang terlibat untuk penanganan percepatan penurunan stunting ini sudah bergerak semuanya, tetapi untuk koordinasi kolaborasinya menurut saya itu masih kurang. Nah, di tahun 2023 ini mudah-mudahan nanti bisa ada perbaikan, karena juga anggaran di DAK itu sudah ada untuk koordinasi di tingkat kabupaten. Kemudian juga di tingkat kecamatan ya, memang sebelumnya sudah ada Lokakarya Mini. Tentu itu juga akan dilakukan lagi, tentunya dengan disupport data-data baik itu dari tim pendamping keluarga yang di koordinator atau dikawal oleh PLKB ya. Nah, jadi untuk Lokakarya Mininya nanti juga akan lebih terarah lagi
untuk penanganan atau percepatan penurunan stunting. Mungkin Iya. itu ya. Baik, itu tadi berarti hambatan yang dialami ya oleh DPPKB P3A. Kemudian terkait hambatan yang dialami oleh penyuluh KB di lapangan, nah terkait dengan program percepatan penurunan stunting ini apa saja? Mungkin silakan bisa di-share. Ada sih Mbak, beberapa Mbak. Ya. Menyambung kita tadi Bu Sekjen sudah menyampaikan. Kendalanya itu bukan di tim TPK-nya. Kalau tim TPK sudah pasti berjalan. Tapi setelah dikunjungi itu Mbak, ini yang kadang dari masyarakat juga pasti kan mempertanyakan. Tim TPK itu berkunjung ketika menemui sebuah permasalahan di keluarga, katakanlah keluarga itu berisiko, terus tindak lanjutnya itu apa? Nah, makanya melalui alhamdulillah tadi disampaikan katanya 2023 itu kita kalau boleh mengusulkan Ibu ini untuk mini log karya itu lebih tidak hanya boleh kemarin kan baru 2 bulan sekali Ibu. Ini lebih kalau bisa lebih diperbanyak frekuensinya, nanti terus menyambung sampai ke rembuk desa. Karena dari mini log itu kan nanti ada tindak lanjut di tingkat desa melalui rembuk desa. Nah, rembuk desa ini yang boleh dikatakan kami di lapangan masih hanya baru beberapa mungkin desa yang baru melaksanakan itu. Kalau semua desa sudah melakukan rembuk desa tentang stunting, rembuk stunting di tingkat desa, ini kami yakin tindak lanjut dari setiap temuan yang muncul di lapangan ini akan lebih mengerucut dan lebih mengenai kesasaran. Intervensinya itu tadi Bu, yang saya kira lebih kita tekankan lagi. Karena endingnya itu nanti kan tidak terjadi angka stunting sama sekali, atau katakanlah bisa dikatakan zero. Ini nanti kontribusi ke pencapaian targetnya luar biasa. Seperti itu ya. Iya. Iya, silakan Bu Eni. Sedikit saja. Ini mungkin permasalahan pemahaman di masyarakat itu ternyata masih merasa kalau stunting, kalau kemudian punya anak yang berisiko stunting, mereka merasa malu. Ini kejadian di lapangan, justru begitu dinyatakan pendek, berat badannya tidak naik, mereka justru menarik diri. Mereka tidak aktif. Nah, ini barangkali perlu nanti dari dinas, kemudian dinas lintas terkait nih, itu kita lebih bisa mensosialisasikan bahwa bukan berarti kalau stunting itu menjadikan sebuah aib. Oh iya, aib. Karena banyak ternyata yang seperti itu nih. Ini banyak sekali di lapangan. Terutama mungkin justru bukan dari masyarakat yang ekonomi lemah, justru mereka yang dari menengah ke atas dianggap mampu, itu mereka merasa malah malu gitu kalau kemudian anaknya ditenggarai atau terindikasi berisiko stunting. Ini permasalahan kita di lapangan kayaknya bukan hanya di Purwokerto Barat ya, itu banyak sekali. Banyak yang seperti itu. Jadi monggo ini PR dari kita juga, PR kita bersama. Bagaimana mengatasi kalau kita ketemu dengan permasalahan seperti ini di lapangan. Wah, tadi menarik sekali ya. Terkait dengan bapak atau bunda asuh anak stunting ini Ibu, mungkin pertanyaan dari saya, apakah bapak dan bunda asuh anak stunting ini hanya bisa berperan di dalamnya adalah dinas-dinas terkait OPD, atau sebenarnya masyarakat umum juga bisa mengambil peran di situ Bu? Mungkin bisa di-share infonya. Jadi kita masih membutuhkan ya masyarakat yang bersedia sebagai bapak atau bunda asuh anak stunting. Kalau di tingkat institusi OPD itu memang sudah ada ya semacam gerakan untuk membantu keluarga yang berisiko stunting, terutama keluarga yang tidak mampu. Tetapi akan lebih berhasil manakala di masyarakat sekitar itu juga yang menemukan atau mengetahui di tetangganya atau masyarakat sekitarnya itu kurang mampu dan membutuhkan bantuan untuk pemulihan ya, atau pemberian makanan tambahan. Itu sebenarnya juga alangkah baiknya masyarakat ini bisa sebagai bapak atau bunda asuh anak stunting. Mungkin kalau sebagai keluarga muslim itu juga bisa sebagai sedekah atau infak ya, untuk keluarga yang tidak mampu.
Saya kira kalau untuk memberikan atau menjadi bapak atau bunda asuh anak stunting mungkin juga tidak terlalu besar nggih kebutuhannya, karena kan kita itu malah sekarang juga harapannya pemberian makanan tambahan itu bukan bentuk yang jadi seperti biskuit gitu. Kita malah lebih ke arah pangan lokal ya. Jadi tadi yang sudah disampaikan Bu Ani di Purwokerto Barat itu kelompok-kelompok yang bisa mengolah makanan yang bervariasi, namun kandungan makanan dari lokal itu kan malah lebih segar ya, vitaminnya malah lebih terjaga, kemudian juga bisa diatur bahwa proteinnya lebih tinggi ya, dan juga mungkin disesuaikan dengan selera lidahnya masyarakat setempat ya. Kalau di sini mungkin lebih mudah didapat. mudah didapat juga. Yang penting satu, nggak harus mahal, Bu. Ya betul, karena Harus dari mahal, lingkungan ya, tapi mencukupi dari sisi gizi, kemudian bahannya juga masih segar. Iya, baik. Nah, ini luar biasa sekali ya obrolan kita kali ini. Namun sayang sekali kita waktunya terbatas ya. Mungkin nanti kita bisa lanjut lagi obrolan kita di Canting Kencana edisi-edisi selanjutnya. Nah, sebelum kita closing, nah mungkin ada salam-salam penyemangat. Ya. Coba mungkin bisa dipandu. Mbak Yuni aja. Dari penyuluh KB atau dari dinas mungkin ada salam penyemangat. Ya. Kalau dari kita kan biasa di lapangan, itu salam BKKBN, Mbak Atin. Jadi nanti kita menggunakan logo BKKBN tangannya seperti ini, seperti ini. Jadi nanti saya ucapkan salam BKKBN dengan jawaban berencana itu keren, ya. Kita bisa mulai. Dicoba ya. Ya, salam BKKBN, berencana itu keren. Terima kasih banyak Bu Sekdin. Berarti optimis ini ya, dan para narasumber bahwa angka prevalensi stunting di Kabupaten Banyumas bisa diturunkan lagi sampai di tahun 2024 kita bisa 14%. Bisa ya, bahkan lebih rendah lagi. Nah, semoga betul-betul angka prevalensi stunting bisa diturunkan bahkan zero ya di Kabupaten Banyumas. Terima kasih banyak atas ilmunya, informasi yang diberikan Bu Sekdin, Bu Riri, Bu Ani, Bu Yuni, dan Pak Denny ya dari penyuluh KB dan IPKB atau Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana. Ya pemirsa Banyumas TV, tidak terasa sudah 60 menit kita berbincang bersama di sini dengan para narasumber. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kita. Nantikan kehadiran kita di edisi-edisi Canting Kencana selanjutnya. Terima kasih banyak.